Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat? Penggeledahan dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata corruptio dalam bahasa Latin, yang berarti kebusukan atau perbuatan tidak jujur. Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Lalu, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada suap menyuap, yaitu memberikan uang atau hadiah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Yang kedua, penggelapan, yaitu mengambil uang atau barang milik negara maupun perusahaan untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga ada pemerasan, yaitu memaksa orang lain memberi sesuatu dengan ancaman. Yang keempat ada gratifikasi, yaitu menerima hadiah atau fasilitas sebagai imbalan atas jabatan. Lalu yang terakhir ada markup, yaitu menaikkan harga atau biaya proyek agar ada sisa uang untuk disalahgunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak dan penyebab korupsi. Yang pertama adalah penyebab korupsi, yang dimana yang pertama, moral dan integritas rendah, yaitu kurangnya kesadaran akan kejujuran. Yang kedua, gaya hidup mewah, mendorong seseorang mencari jalan pintas. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum, yaitu pelaku tidak jera karena hukumannya sangat amat ringan. Yang keempat, kurangnya pengawasan di instansi atau lembaga. Dan yang kelima, budaya permisif, yaitu masyarakat menganggap korupsi itu hal yang biasa. Ya, selanjutnya adalah dampak korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan yang keempat, menimbulkan ketidakadilan sosial dan kemiskinan. Dan yang kelima, mencoreng nama baik bangsa di mata dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian nepotisme dan dampak dari nepotisme. Jadi, nepotisme sendiri adalah pemberian jabatan, proyek, atau fasilitas kepada keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kemampuan atau kelayakan. Nah, contohnya itu seperti anak pejabat langsung jadi pegawai tanpa tes. Kemudian, apa sih dampak dari nepotisme? Yang pertama adalah menghambat profesionalisme karena jabatan diberikan bukan pada yang kompeten. Yang kedua, menurunkan semangat kerja pegawai lain yang lebih layak. Yang ketiga, menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi. Dan yang terakhir, menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Yang selanjutnya, upaya pencegahan korupsi dan nepotisme. Pertama, menanamkan nilai kejujuran sejak dini di keluarga dan sekolah. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, memperkuat penegakan hukum bagi pelaku korupsi dan nepotisme. Yang keempat, memberikan contoh teladan dari pemimpin yang jujur dan juga bersih. Yang kelima, mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah. Lalu, peran kita sebagai pelajar. Kita harus menolak segala bentuk kecurangan sekecil apapun. Belajar bersikap jujur dan bertanggung jawab, dan juga menghargai prestasi teman berdasarkan kemampuan dan bukan berdasarkan kedekatan. Peran kita sebagai pelajar. Kita harus menolak segala bentuk kecurangan sekecil apapun, belajar bersikap jujur dan bertanggung jawab, serta menghargai prestasi teman berdasarkan kemampuan dan bukan berdasarkan kedekatan.